Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM Pro4 kali ini menghadirkan salah satu industri kreatif yang tentunya bergerak dalam bidang modelnya. Tentunya kali ini kita akan bersama dengan Naval Modesty Tailor, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana mengemas kearifan lokal ke pasar digital dunia. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah bersama dengan brand owner fashion Naval Modesty Tailor, yaitu Insinyur Irtani Ibar Soleng, STMT IPM. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, saya panggilnya dengan Intan. Intan ya? Ya, salam Oke. kenal dari saya Intan. Oke, ini kali pertamanya ya di Pro4 era di Makassar ya? Iya, kali Ini, pertama. Kalau untuk langsung ke studio, ya. Oke, baik. Mungkin sedikit perkenalan dulu ke pendengar kita ini. Kemudian salah satu usahanya itu di bidang tailor ya? Iya. Artinya di usaha Fashion. Nah, oke, silakan. Oke, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Intan. Ya, saya owner fashion dari Naval Modesty Tailor. Jadi Naval Modesty Tailor ini salah satu brand fashion yang kita bangun dari tahun 2019. Toko kami atau brand fashion kami ini bergerak di fashion etnik Toraja. Jadi secara skala keseluruhan di bisnis fashion kami ini mengangkat tenun asli Toraja dan juga tenun etnik Nusantara serta kreasi fashion etnik Nusantara. Wow. Seperti itu. Okay. Alamat kami ada di Sudiang ya, di Kompleks Purnawirawan TNI Angkatan Udara PAI 1, dan juga ada di Kabupaten Tanah Toraja, pastinya di Kota Makale ya. Yeah. Di Kompleks Pasar Sentral Makale lantai 2 nomor 11. Jadi dua toko saya ini bergerak semuanya di bidang fashion dan tentunya mengangkat kearifan lokal budaya khas Tanah Toraja. Wow, luar biasa ya. Jadi ini memang sebuah tantangan ya, karena di tengah perkembangan model sekarang ini, tapi tetapnya mengemas kearifan lokal itu sendiri ya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit gambaran sejak 2019 ya memulai usaha ini. Benar. Nah, gimana sih membuat sebuah usaha fashion seperti ini? Apalagi ini kan tantangannya agak-agak begitu berat ya, karena mengangkat kekhasan lokal gitu. Ya, benar. Ya. Jadi sebenarnya tuh 2019 itu kan saya 2018 tepatnya saya balik dari perantauan untuk kuliah di S2, tepatnya di Teknik Perkapalan Unhas. Jadi waktu saya pulang dari perantauan itu posisi saya nggak kerja, jadi memang disuruh orang tua fokus untuk kuliah. Jadi output dari kuliah itu ada sesuatu yang saya impikan, tapi ternyata perjalanan kuliah saya yang biasanya saya sudah terbiasa dengan bekerja, saya dikasih challenge sama kebetulan papa saya, dikatakan bahwa kamu kalau pengen kerja buka usaha, atau kalau kamu pengen kerja buat sesuatu yang menarik seperti itu. Nah, posisi saya waktu itu nggak tahu ya harus bikin apa. Waktu itu memang saya suka fashion ya. Paling senang banget saya pakai baju tabrak warna. Kadang warna merah di atas, di bawah kuning. Tapi kita padukan. Jadi dasarnya fashion itu sudah ada. Memang ada sedikit bekalnya dari fashion ya. Kemudian tapi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan sih ya. Kalau insinyur dengan fashion itu agak-agak jauh banget ya. Jadi di perjalanan saya menyelesaikan pendidikan saya waktu itu menyusun tesis ya, ada tersirat dalam pikiran saya bahwa kayaknya aku harus punya usaha. Aku diberikan satu challenge dari papa, saya berikan kamu satu ruangan kosong, isi ruangan kosong ini untuk apa. Akhirnya bapak saya bilang coba kamu menjahit. Nah, awalnya aku nggak tahu namanya menjahit itu gimana, tapi karena keinginan dan kebesaran hati pengen punya bisnis sendiri, pengen buka lapangan usaha untuk teman-teman, akhirnya coba kursus di BLK. Jadi dari situ saya kursus, akhirnya
2019 adalah toko saya di Naval Modesty Tailor, tapi ya namanya pemula ya. Masih ada jenjangannya lagi. Nah itu kan kalau nggak salah 2019 itu kan lagi mulai COVID juga ya? Ya. Itu tantangannya pasti lebih besar juga. Banyak banget. Jadi padahal kita baru merintis. Jadi toko Naval sendiri ini, jadi Naval Modesty Tailor itu di 2019 bulan 2 itu sudah saya bentuk ya. Pemasaran saya pertama itu dengan digital marketing. Jadi nama Naval sendiri itu ada sejarahnya juga. Jadi karena di Naval Modesty Tailor itu sendiri, Naval artinya perkapalan. Perkapalan itu adalah bidang studi ilmu saya di S1, S2 dan pendidikan profesi. Jadi kebetulan suami saya juga dari perkapalan. Jadi Naval ini nggak bisa kita lepaskan dari brand. Jadi orang mengatakan apalah arti sebuah nama ya Kak ya. Betul. Kalau saya di Naval, perjuangan saya dalam menempuh pendidikan di universitas itu adalah hasil kerja saya, dan saya harus perlihatkan ke banyak orang bahwa seorang anak teknik ya, kalau kita biasa disebut dulu antek ya, antek tuh bisa juga lo modis gitu. Nah antek juga harus memang identik, kalau anak teknik tuh harus pintar-pintar gitu kan. Kita kerja di lapangan, saya kerja di lapangan tuh di perusahaan pelayaran udah lama, dari 2010. Jadi karena dipanggil pulang, saya dulu anak rantau di Banjarmasin, papa panggil pulang, bapak nggak mau aku di sana terus, jadi disekolahin. Ceritanya panjang sih. Ini menarik sekali karena seorang yang tentunya kalau bicara tentang perempuan ya, dengan teknik perkapalan itu memang agak-agak sedikit, kebanyakan mungkin laki-laki yang di situ ya. Tapi ya benar. Tapi kalau dari sisi sebenarnya sudah ada background dari fashion dulu, kenapa kok tidak kepikiran ambil sekolah fashion aja saat itu? Pertanyaannya yang mungkin kesekian banyak orang bertanya sama saya Kak. Pertanyaan menarik. Jadi kenapa nggak dari dulu aja ngambil? Jadi impian seorang Intan di masa lalu tuh nggak pernah ada bermimpi bahwa pengen jadi seorang penjahit. Seorang penjahit tuh biasanya kita pikir bahwa nanti aja deh. Tapi ternyata kehidupan mengajarkan kita bahwa kalau kita nggak punya keterampilan, itu kita nggak bisa banyak membuat suasana baru atau membuka lapangan kerja baru bagi orang. Nah sekarang ini sebenarnya saya dinas ya di Kementerian Perhubungan. Saya dosen di Politeknik Pelayaran Barombong. Selain dosen, saya juga buka bisnis di Naval ini. Nah di Naval Modesty Tailor ini kita buka bisnis dan banyak bermitra sama kita. Jadi dulu sih pesan ayah jadi berkat ya bagi orang. Jadi itu sih, jadi sebenarnya masih merintis dan masih berbenah juga. Kalau sekarang. Baik, Kak Intan, kayaknya menarik sekali, ini banyak hal yang kami ingin bahas nanti. Tentu ingin kami tahu juga bagaimana seorang Kak Intan ini bisa menjadi seorang masuk dalam kategori desainer juga ya nantinya. Saya mendesain sendiri. Baik, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya.
Baik, Sobat Budaya masih bersama di obrolan teras UMKM. Tadi ada beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Kak Intan ya. Nah, Kak Intan tadi mengawali usaha ini tahun 2019 ya. Artinya ini sudah berapa tahun ini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahunan ya. Lebih. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan Naval Modesty ini dikenal dengan memadukan kain etnik Toraja dengan desain modern nih. Nah, bagaimana cara tak supaya memberikan edukasi dan panduan kreatif bagi tim desainer, atau memang dikerja sendiri nih, atau sudah ada anggota tak yang mungkin kerja untuk menjahitnya ini, atau seperti apa? Oke. Kalau untuk mendesain sendiri tuh langsung yang saya lakukan ya, untuk mendesain, pemilihan warna, terus pemilihan kain, itu semuanya langsung saya dan suami. Jadi kalau untuk yang menjahit, saya punya tim sendiri, tapi saya juga bisa menjahit, ya. Jadi selain bisa mendesain atau menggambar, biasanya saya yang mempersiapkan desainnya, baru saya berikan kepada penjahit-penjahit kami, seperti itu. Iya. Nah, boleh tahu awalnya itu kan tidak ada kemampuan untuk menjahit, berbekal modal kursus di BLK, kemudian kepercayaan diri untuk membuka tailor itu sendiri butuh suatu keberanian juga ya. Benar. Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana kita mempertaruhkan reputasi kita di langganan kita. Nah, bagaimana sih awalnya dulu itu? Apakah kita juga memanfaatkan orang yang memang pintar dalam dunia desain, atau memang dengan keberanian sudah punya modal kemampuan untuk menjahit dari hasil kursus itu langsung buka fashion itu sendiri? Kalau dari pengalaman saya sendiri, langsung buka. Saya percaya diri bahwa saya bisa. Karena yang saya percaya bahwa kalau sesuatu kita sudah memulai, kita belajar, kita konsisten, pasti di hasil akhirnya pasti ada hasil yang baik. Seperti itu. Jadi memang tantangan besar bagi saya sebagai seorang perempuan, mau mengurus satu toko dan menyatukan banyak kepala. Seperti itu. Jadi awal buka toko itu yang stay bersama saya itu saya dan adik saya dan suami saya, yang memang betul-betul bergandengan tangan. Apalagi masa itu menuju ke COVID-19, di situ juga masa di mana saya harus menyelesaikan tesis dan proposal. Tapi pada saat itu tantangan terbesarnya adalah saya sementara itu hari ngambil penelitian di Ambon ya. Tapi waktu penelitian tuh sudah mulai bangun digital marketingnya itu website. Nah, kuat di website dulu, perkenalan lewat website, terus biasanya juga lewat online Facebook live. Kalau anak muda kayak kita ini harus lebih cekatan untuk digital. Seperti itu. Jadi awalnya itu aku nggak mau dibantu sama bapak, padahal bapak yang ngarahkan. Jadi prinsip saya mencoba dulu pakai dana sendiri. Bagaimana nantinya minta tolong orang tua. Tapi ya puji Tuhan di sini, waktu saya sudah selesai kursus, kan kita kalau habis kursus nggak praktek percuma. Aku nggak punya mesin, sama sekali nggak punya mesin. Zaman itu ada OLX kan. Jadi beli OLX mesin jahit 700.000. Masih ingat banget. Luar biasa. 700.000. Ini sangat menginspirasi sekali ya, karena istilahnya mau mandiri dengan di atas kaki sendiri dulu ya. Artinya mengawali sebuah usaha kan, dan merintis itu memang agak-agak berat. Tapi memang ini mungkin juga bisa di-share juga ke pendengar kita nih. Banyak pendengar kita mungkin yang punya keahlian dalam hal menjahit, tapi tidak tahu bagaimana strateginya untuk membuka usaha sendiri. Kebanyakan punya kemampuan nih, tapi lebih banyak ikut ke orang, apakah itu ikut menjahit atau apa, tapi tidak ada keinginan seperti Mbak Intan yang katakan tadi. Kak Intan tadi kan ingin mandiri dan mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan di kursus BLK sendiri tadi itu, bahkan menjadi lebih besar lagi. Nah itu gimana sih, apa yang seharusnya kita dulu lakukan, atau strategi apa yang harusnya kita lakukan supaya kita juga bisa punya usaha seperti Kak Intan? Jadi awal selesai kursus itu kan modal seadanya ya. Yang tadi saya bilang beli mesin jahit, habis itu tapi udah punya mesin jahit, saya masih belajar karena waktu itu ada namanya istilah magang. Jadi di tempat magang itu saya diantang waktu itu ya, belajar sama mereka, mempelajari bagaimana teknik-teknik fashion yang bagus,
selain itu saya juga belajar dan membuka diri untuk ikut pelatihan. Nah dari pelatihan itu kita terbuka pemikiran bahwa kalau kita sudah memiliki keterampilan, kita asah kita punya keterampilan itu. Caranya mengasah ya berulang terus. Nah selain itu kita perluas kita punya kapasitas. Nah kapasitas yang bagaimana? Kapasitas untuk kita komunikasi ke banyak orang. Terus kapasitas kita cari relasi yang lebih banyak lagi. Selain itu ya cari mode-mode dan tren-tren fashion terbaru yang mana bisa menjadi ikon dari produk-produk fashion kita. Dan yang pastinya yang paling utama dari sebuah bisnis adalah dukungan orang-orang terdekat. Karena tanpa dukungan orang-orang terdekat, apakah itu suami, orang tua, adik, anak, itu rasanya gimana ya? Karena menjalankan bisnis itu Kak kadang di atas kadang di bawah. Kalau lagi project banyak, waktu ini pengalaman saya project banyak ya banyak, pas lagi sepi-sepinya pas corona. Nah itu tantangan besar kami di Naval itu kita udah standby nih, corona ada. Iya. Jadi bisa dikatakan corona membawa berkah. Oke. Nah ini saya ingin tahu nih, waktu awal mulanya mungkin pertama kali ada produknya, kemudian mungkin customer pertama kali itu ada. Mungkin itu lewat direct silent atau lewat media sosial? Enggak, lewat media sosial langsung depan mata ya. Jadi junior saya. Jadi kan saya kuliah S2, adik junior ini kan S1 ya. Namanya Yuli. Jadi Yuli itu kutawarin, kamu udah punya baju wisuda nggak? Padahal waktu itu aku belum terlalu bisa yang bikin pola cepat, masih pola-pola koran. Kalau sekarang sih ya bisa langsung gelar kain, langsung gambar di kain bisa. Waktu pertama kali lewat junior itu dan lewat adik junior saya di perkapalan inilah yang membuat saya jadi percaya diri bahwa kalau kita membuat sesuatu produk, walaupun masih pertama itu lama banget saya buat ya, tapi hasilnya pasti bisa. Dan dia pakai untuk wisuda S1-nya dia. Jadi dari situ yang membuat saya percaya diri, ternyata saya bisa. Terus gimana kesan pelanggan pertama itu? Apakah waktu ini kan pastinya kira-kira puas enggak ya dengan hasil karya saya? Gitu kan. Jadi yang pertama itu saya tanya gimana bajunya Dek? Pas Kak, tapi agak mau di press body karena kan saya suka press body. Jadi boleh, saya langsung permak waktu itu ya. Jadi itu hasil karya pertama saya di situ. Nah tadi memang juga aktif ya untuk ikut belajar lah ya. Tapi kalau boleh tahu pernah nggak ikut berkolaborasi dengan Dekranasda? Atau mungkin di dinas provinsi atau di kota? Dan menurut Kak Intan sendiri seberapa penting sih jejaring atau networking ini bagi perkembangan Naval Modesty? Oke, jadi untuk Dekranasda kami dari Provinsi Sulawesi Selatan ya, bagian dari Dekranasda Provinsi. Sampai hari ini di tahun 2023 yang lalu kami join masuk di Dekranasda, dan sampai hari ini produk-produk fashion etnik Toraja yang ada di galeri UMKM di Gubernur itu produk UMKM dari Naval Modesty Tailor untuk fashion etnik Toraja ada, dan juga di Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi desain-desain yang saya buat, produk-produk yang saya buat, begituan sudah masuk di galeri Dekranasda. Dan biasanya juga dari event-event dari Dekranasda, seperti kemarin ada ulang tahun Dekranasda di Solo, terus di tuan rumah di Kalimantan Timur, dan banyak tempat biasanya produk-produk fashion kami juga berangkat. Itu. Oke, sejauh ini kan sudah kurang lebih 5 tahun ya produk yang diproduksi oleh di Nafa ya. Nah, kalau boleh tahu nih apa yang paling best sellernya di situ di Nafa Modesty? Kalau bicara best seller sebenarnya banyak, tapi best seller untuk penjualan terbanyak itu adalah produk fashion seragam orang tua pengantin. Jadi kisah seragam orang tua pengantin itu Kak, kita sasarnya ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang atau kakak-kakak yang ada rencana untuk menikah di beberapa bulan ke depan. Jadi mereka biasanya orang-orang Toraja ya, kita susur ke Toraja dulu. Mereka biasanya cari informasi mengenai baju adat Toraja. Kalau kita buka di Google, informasinya langsung kita di nomor 1 sih begitu. Wah, itu paling menarik. Jadi kekuatan sosial media website juga itu yang membuat toko kami ini bisa
dikenal banyak orang. Nah saat ini kita memarketing daripada produk-produknya lewat apa nih? Instagram, Facebook atau apa? Semuanya kita masuk. Semuanya, cuman kita ngikutin tren masa kini. Jadi kalau kita mensusur orang tua, semisal usia 45 sampai 65 tahun, biasanya mereka main di Facebook. Di Facebook ya. Jadi tetap produk kami ada di Facebook juga. Kalau kita kakak-kakak milenial biasanya di Instagram. Tapi kalau untuk adik-adik milenial yang heboh Gen Z ya, TikTok, sekarang di TikTok. Tapi memang sekitar 5 bulan terakhir portofolio penjualan dari produk kami itu lewat TikTok yang paling banyak. Jadi kalau saya lihat masyarakat kita itu lebih senang lihat video yang memang tampilan depan, belakang seperti itu kita tampilkan dibandingkan foto. Ataukah masyarakat kita lebih senang kalau produk fashion yang kita hasilkan itu kita pakai dan kita posting. Itu kayaknya lebih terpercaya dibanding manekin. Seperti itu. Jadi kita rubah strategi. Selain itu di website juga ada. Karena toko kita lebih banyak dikenalnya lewat website ya. Oke. Seperti itu. Nah kalau dari sisi pengelolaan website atau media sosial lainnya itu ada tim khusus nggak atau memang Mbak Intan sendiri yang juga terjun langsung ke sana? Jadi awal-awal tuh pas buatnya itu gratis ya, ikut pelatihan. Jadi di situ diajarin. Jadi kalau saya prinsipnya kita UMKM ini kan masih merintis pelan-pelan. Kalau ada sesuatu yang gratis untuk pengembangan usaha kita, kenapa nggak kita ambil gitu. Nanti kalau memang harus berbayar ya sudah, kalau memang kita butuh kita berbayar. Jadi membuat website lalu itu gratis dari Diskop ya. Habis itu kita kelola pelan-pelan. Pertama yang kelola media sosial tuh saya. Belajar ya. Jadi kalau anak-anak muda datang ke toko saya atau kalau di kampus saya sama mahasiswa bertanya gimana caranya bikin TikTok, gimana caranya itu diajarin. Jadi pas tahu jadi pelan-pelan jadi learning by doing. Belajar lah ya kan. Menarik sekali ya karena memang di sisi lain kita harus menghandle di bagian produksinya, tapi di sisi lain juga kita menghandle bagian pengelolaan marketingnya ya. Iya, kalau sekarang udah terstruktur lah. Kalau boleh tahu saat sekarang ini sudah berapa karyawan? Puji Tuhan udah 7 orang. 7 untuk tim produksi, 1 untuk tim sosial media marketing. Biasanya langsung dihandle sama suami saya. Iya. Nah sejauh ini yang paling banyak produk itu terjual lewat langsung atau lewat online gitu? Online saya media sosial. Kadang juga orang lihat postingan pengen beli, cari tokonya dulu. Kadang kan biasanya ini ada nggak tokonya, jangan sampai online tapi bodong. Nah, jadi kita jual di sosial media tapi di butik kita juga ada. Jadi mereka bisa pesan dari sosial media, bisa juga lewat langsung dari kami. Marketplace Facebook ada, direct message Instagram, pokoknya semua sosial media yang bisa menarik pelanggan kita coba. Oke, berarti dua-duanya penting ya, ada toko online ada toko fisiknya. Karena kadang-kala kan orang biasa hanya sekedar punya toko online, tapi kalau dilihat mungkin dari rumah aja tidak dibuatkan toko, itu biasanya kepercayaan publik juga agak-agak. Sebenarnya toko online tuh bagus juga, apalagi zaman sekarang ya. Tapi kebetulan juga ya, puji Tuhan kita punya toko online, kita punya toko fisik. Nah, toko online pun kalau kita kelola dengan bagus akan mendapatkan omset yang bagus ya. Kalau kita kelola Naval untuk pemesanan online, artinya produk online tuh lebih banyak terjual dibandingkan yang masuk di toko. Kadang juga kita live TikTok. Nah ini kalau misalnya ada pelanggan nih yang pesan atau request, itu misalnya kalau dia mau belanja lewat online itu gimana sih caranya untuk menyesuaikan ukuran badannya? Bisa. Apakah memang ada? Jadi customer kami tuh sampai di Nusa Tenggara ada, Papua. Penjualan terbanyak itu ke wilayah Irian sama Kalimantan sejauh ini. Tapi 2-3 tahun terakhir dari 2023, 2024 sampai 2025 kita sudah menjual produk kita sampai Malaysia dan Brunei, ada terakhir di Hong Kong. Sudah sampai Hong Kong. Sudah tembus dunia. Luar negeri ya, Masya Allah. Pemesanan itu yang mereka pesan itu memang yang spesifik
fashion etnik Toraja yang saya bilang tadi, seragam orang tua. Apakah itu jas dengan bahan kain tenun. Jadi yang memang best seller di toko kita itu adalah baju Toraja yang berbahan kain tenun Toraja atau etnik Nusantara. Gitu. Oke, kayaknya ada yang ingin bergabung nih, kita Boleh. coba terima dulu. Ya, halo, selamat pagi, selamat siang. Waduh, malu-malu. Saya kira mau pesan baju. pesan baju. Nah, sejauh ini Kak Intan, kalau lihat dari ya mungkin customer yang sudah pesan ya, ini memang apakah memang orang-orang Toraja yang memang hanya sekedar memesan, atau memang ada juga sih orang-orang bukan Toraja tapi dia tertarik dengan corak dan motif dari Toraja ini sendiri? Iya. Jadi kalau saya bisa mengatakan 85% ini pelanggan customer kami itu orang Toraja. Sisanya dari luar Toraja. Tapi kalau kita menghitung portofolio dari Sulawesi Selatan, teman-teman yang berhijab juga banyak pesan di produk-produk kami. Karena biasanya mereka mempersiapkan baju adat untuk persiapan semisal 17 Agustus. Jadi daripada mereka sewa-sewa terus setiap bulan, mending punya sendiri. Ataukah ada wedding mereka dapat seragam jahit di kita. Oke. Nah, ini tantangan sebenarnya untuk Nafa Modesti ya. Mungkin kalau misalnya nih ke depan punya target pasar lebih luas lagi ya, bukan hanya sekedar orang Toraja, karena memang kan corak dan motif dari Toraja itu khas banget ya. Kalau mungkin bukan orang Toraja belum tentu tertarik dengan motifnya, tapi di sisi lain juga sebenarnya menarik ini antara memadukan. Tapi ada yang mau bergabung dulu, saya coba terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, malu-malu. Halo, selamat siang. Oke, mohon maaf kita putus dulu. Kita lanjut ke Intan ya. Nah, tadi memang tantangannya itu karena itu tadi, kalau 85% itu adalah customer orang dari Toraja, tentu ada keinginan supaya bisa diterima oleh seluruh etnis mungkin ini. Entah itu Bugis, Makassar, atau bahkan di luar dari Sulawesi Selatan. Apa yang kira-kira yang nanti perlu dimodifikasi nih? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi berbicara mengenai baju adat Toraja, pasti kita tenun asli. Nah, kalau hari ini saya datang di studio menggunakan baju tenun dan juga outer sarita. Nah, outer sarita ini adalah model fashion etnik Toraja dengan modifikasi. Nah, penjualan kain sarita ini atau baju-baju sarita itu merambah banyak pasar. Entah itu orang Toraja, Makassar, Bugis, siapapun bisa beli. Dan ini merupakan penjualan banyak dari toko kami. Selain produk asli Toraja ya, tenunnya, ini merupakan produk kreasi Nusantara yang kami bilang. Nah, produk-produk baju-baju sarita atau desain kombinasi itu banyak terjual dan semua kalangan bisa beli, mau laki-laki perempuan. Jadi bukan di toko kami cuma baju Toraja tapi di toko kami banyak produk etnik desain Nusantara yang seperti yang saya pakai sekarang. Mungkin ini kayak yang kita pakai. Betul ya, kalau kita yang pakai ini kan memang kekinian, artinya apa ya, kekinian, tapi kita masih bisa tahu ini kayaknya Toraja. Ya, tidak hilang ini khasnya Toraja ya. Oke. Jadi sengaja kemarin mau bawa patung nggak ya, atau kita pakai aja. Jadi selain pakai kain ini, saya bawa juga tenun mamasa, terus ada sarita, dan di dalamnya inilah tenun Toraja. Nah, kalau saya modifikasi ini lengan baju Toraja saya ini pakai brokat supaya lebih kekinian. Kita memodifikasi. Ini motif dari mamasa yang. Kalau ini mamasa, ini Toraja, ini Toraja sarita. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau sahabat budaya menyaksikan lewat media sosialnya Perempat kami live, mungkin kita bisa lihat seperti apa ya produk-produk dari Nafa ya. Nafal. Oke. Baik, sahabat budaya, kita masih berlanjut nanti setelah kita mendengarkan dulu satu persembahan berikut ini.
kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang. Beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini. Jadi mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan? Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih bersama di obrolan teras UMKM, masih tentunya bersama narasumber kita Kak Intan ya. Nah, dari banyak cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Intan, tentu menarik sekali, ini menginspirasi bahwa untuk memulai satu usaha itu tidak perlu harus ada modal dulu ya Kak ya. Artinya ada keinginan dulu untuk memulai. Terkadang ada orang yang mau buka usaha tapi mikir modal dulu. Keinginan dan doa ya. Oke Kak Intan, ini kan tadi ada juga semacam produk dari Naval Modesty itu menggunakan kain sutra asli. Sarita ya. Itu apakah memang diambil sendiri, dibikin sendiri, atau memang memberdayakan masyarakat di Toraja itu yang memang kerjanya untuk menenun? Iya. Jadi kita ini kerjasama sama beberapa penenun yang ada di Kabupaten Tanah Toraja atau Toraja Utara. Produk-produk terbanyak dari Naval itu biasanya customer kami ambil dari Sakdan. Jadi di sana memang sentra pengrajin untuk tenun asli Toraja. Jadi kita berdayakan para pengrajin yang ada di sana dan kita berkolaborasi. Jadi mereka menyiapkan kain, kami olah, kami bentuk dan desain kain itu menjadi produk baju. Jadi ada namanya sustainable ya. Kita sama-sama mereka supaya kita bagaimana caranya kita masing-masing sesuai dengan versinya kita masing-masing mengangkat budaya Toraja ini supaya budaya Toraja ini khususnya tenun asli Toraja ini banyak orang kenal seperti itu. Jadi di Sakdan itu banyak pengrajin-pengrajin yang memang mereka kerjanya menenun ya, dan produk-produk hasil tenunan dari Tanah Toraja Sakdan Toraja Utara itu memang produk-produk yang orang biasa bilang produk kain terbaik untuk tenun. Kami ambil dari sana. Nah, kita bekerja sama, kita berkolaborasi sampai kainnya di toko kami bentuk dan desain jadi produk fashion yang lebih menarik lagi. Seperti itu Kak. Wow. Jadi kalau sejauh ini gimana minat pasar terkait dengan kain tenun asli yang Toraja ini? Kalau kita berbicara pasar, memang kalau tenun asli itu lebih spesifik ya, dan harganya memang ekspensif mahal dibandingkan tenun-tenun yang buatan mesin. Karena kalau tenun Toraja sendiri itu dipintal ya. Jadi ukurannya itu sudah ada. Kalau biasanya standar ukuran kain tenun yang masuk di toko kita ya, memang standarnya di panjang kain 4 meter, lebarnya 70. Nah, itulah tantangan bagi kita jadi seorang desainer dan penjahit mendesain gambar itu untuk menjadi baju, karena kainnya itu sangat lebarnya kecil tapi panjang. Nah, keunikan lagi dari suatu tenun asli Toraja, masing-masing kain di tenun asli itu sudah ditentukan bagian badan depan baju mana, bagian badan belakang baju mana, rok depan, rok belakang yang mana, sama lengan. Nah, kalau dibawa di penjahit yang memang bukan dalam artian nggak begitu memahami cara menjahit tenun, itu bisa berabe jadinya. Maksudnya jangan sampai dibawa di penjahit yang tidak sesuai dengan bagaimana teknik potongnya, karena masing-masing kain itu saya rasa pengrajin sudah tentukan bagian depan baju yang mana itu harus kita gambar di situ supaya motif dan modelnya itu nggak salah. Jadi begitu. Nah, kalau di Naval Modesty ini sendiri, kalau ketika ada misalnya customer yang memesan itu, apakah memang motifnya itu atau stylenya itu memang requestan dari customer sendiri, atau memang
sudah ada memang yang disiapkan modelnya? Oke. Kalau biasanya pengrajin sudah ada siapkan, tapi kalau semisal customer kepengen request, kita bisa buatkan. Jadi dia minta contohnya gambarnya ada namanya rumah tongkonan, parang-parang dan lain sebagainya, itu kita bisa gambarkan dan kirim ke pengrajin. Jadi pengrajin buat biasanya 2 sampai 1 bulan atau bisa jadi lebih, tergantung project mereka. Seperti itu. Gitu ya, baik. Kak Intan, karena waktu yang sangat terbatas sekali, sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan usaha Tak ini sangat menginspirasi sekali, karena begitu adanya keinginan untuk memulai usaha itu langsung action ya, artinya tidak memikir panjang begitu. Jadi pada prinsipnya juga kalau apa yang bisa kita buat daerah sendiri. Saya anak Toraja, tapi nggak tinggal di Toraja. Pengen juga membuat sesuatu yang bermanfaat bagi daerah kampung saya. Tapi kebetulan kita di Makassar, kita bisa mempromosikan produk-produk fashion, produk-produk kain tenun dari pengrajin untuk kita bentuk jadi fashion yang lebih kekinian dan lebih dikenal banyak orang. Jadi saya sebenarnya bangga banget ya jadi desainer dan bisa memasarkan produk-produk tenun asli Toraja itu ke khalayak orang. Baik, terakhir Kak, mungkin pertanyaan ini, sudah pernah ada event-event fashion show yang sudah diikuti atau seperti apa? Kalau untuk event fashion show kemarin sempat kita desain baju, tapi untuk kegiatan di Miko Hotel. Cuman saya nggak sempat pergi karena bersamaan dengan kegiatan kampus. Tapi modelnya yang pakai fashion kami. Baik. Harusnya ini ikut nih di Toraja 19-20-21 ini ada event terbesar tuh tentang tenun. Cuman karena waktu yang terbatas kita di Makassar di Toraja ya nggak bisa ikut. Kebetulan tadi tim dari RRI juga sudah berangkat ke Toraja nih. Mungkin karena event tadi itu ya, event ada itu, event yang banyak yang tentunya digelar di Kabupaten Toraja. Baik Kak Intan, terima kasih, inspiratif sekali obrolan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi untuk seluruh pendengar kita, bahwa apapun skill yang kita miliki, coba dikembangkanlah ya. Siapa tahu bisa memberikan sesuatu yang terbaik, dan yang paling penting adalah jangan sampai melupakan identitas kita. Betul. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Budaya, demikian perbincangan kita di acara Teras UMKM bersama dengan owner daripada Naval Modesty. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.